kita belajar mengenai protista mirip hewan yang biasa disebut kelompok protozoa. Protista mirip hewan disebut juga protozoa. Protozoa sendiri asal katanya dari pro artinya pertama, zu artinya hewan ya. Ciri-ciri dari protista mirip hewan atau protozoa, ciri-ciri dari protozoa adalah yang pertama punya alat gerak. Yang kedua tidak ada dinding sel, jadi hanya ada membran sel saja bagian penutup tubuhnya. Ada yang punya sitostom atau mulut sel, ini ada gambarnya, ini yang disebut sitostom. Lalu punya dua vakuola makanan atau vakuola non kontraktil yang berfungsi untuk mencerna makanan. Sedangkan vakuola yang kedua yaitu vakuola kontraktil yang berfungsi untuk osmoregulasi. Apa itu osmoregulasi? Osmoregulasi adalah pengaturan kadar air dalam tubuh. Lalu ciri yang selanjutnya heterotrof, artinya dia memangsa makhluk hidup lain atau memakan makhluk hidup lain, baik makhluk hidup yang masih hidup maupun makhluk hidup yang sudah mati. Alat geraknya berupa silia atau rambut getar, flagel atau bulu cambuk, pseudopodia atau kaki semu. Ciri yang lainnya, reproduksinya atau berkembang biaknya bisa dengan cara, ada yang dengan cara aseksual, ada juga yang seksual atau dua-duanya ya. Secara aseksual itu dengan pembelahan biner, membelah begitu saja dari satu menjadi dua. Sedangkan secara seksualnya yaitu dengan konjugasi ya, penyatuan dua plasma. Protozoa dibagi menjadi 4 kelas. Ada kelas Rhizopoda, ada kelas Ciliata, ada kelas Flagellata, ada kelas Sporozoa. Oh iya, protozoa itu makhluk hidup yang tubuhnya hanya satu sel. Jadi kita tidak bisa melihat dengan mata telanjang, tapi kalau ingin melihat kita harus menggunakan mikroskop. Kembali ke klasifikasi dari protozoa, kita bahas kelas yang pertama yaitu kelas Rhizopoda. Kelas Rhizopoda cirinya alat geraknya yaitu pseudopodia atau kaki semu ya. Ini yang disebut kaki semunya, ini juga sama, kaki semu. Ini kakinya bisa masuk lagi, bisa keluar lagi ya. Jadi bisa berubah-ubah bentuknya, tidak tetap. Contoh dari Rhizopoda adalah Amoeba proteus, Diplogia. Itu bisa kita jumpai hidup di air tawar. Jadi kalau kita ingin melihat Amoeba proteus atau Diplogia, kita bisa ambil air tawar, kita lihat di bawah mikroskop. Kalau kelihatan seperti ini adalah amoeba ya. Itu berarti ada amoeba ya. Selanjutnya yaitu contoh yang lainnya adalah Foraminifera. Foraminifera ini kalau jumlahnya banyak mengendap, fosilnya nanti membentuk tanah yang disebut tanah Globigerina. Kalau di suatu daerah banyak dijumpai tanah Globigerina, biasanya di laut ya biasanya. Itu kalau banyak tanah Globigerina itu menunjukkan bahwa di daerah tersebut ada sumber minyak bumi ya. Jadi
foraminifera itu petunjuk adanya minyak bumi. Selanjutnya contoh yang lainnya dari Rhizopoda yaitu Radiolaria. Bisa bermanfaat sebagai bahan penggosok ya, untuk mencuci ya. Lalu Entomobacoli ini banyak dijumpai di usus besar manusia dan bermanfaat untuk pembusukan sisa-sisa makanan yang ada di usus besar. Tapi kalau jumlahnya banyak sekali, ini bisa menyebabkan sakit perut. Umumnya cukup ya jumlahnya, jadi membantu untuk membusukkan sisa-sisa makanan. Juga bisa berfungsi untuk pembentukan vitamin K di usus besar kita. Selanjutnya contoh lainnya adalah Entamuba gingivalis. Ini bisa dijumpai di mulut manusia, parasit di gigi dan gusi. Maksudnya menyebabkan penyakit yang merusak gigi dan gusi ya, yang menyerang gigi dan gusi. Selanjutnya contoh Rhizopoda yang lainnya yaitu Entamuba histolytica. Ini penyebab penyakit disentri. Itu contoh-contoh dari Rhizopoda. Kalau kita lihat di sini di Rhizopoda ada istilah amuba, ada istilah entamuba. Ini bentuknya hampir sama ya, seperti ini. Bedanya kalau amuba hidupnya di alam bebas, kalau entamuba hidupnya di dalam tubuh manusia. Itu bedanya antara amuba dan entamuba. Kelas protozoa yang kedua yaitu kelas Ciliata. Ada yang menyebutnya kelas Ciliophora atau Infusoria. Ciri dari makhluk hidup yang termasuk ke dalam kelas Ciliata memiliki alat gerak berupa silia atau bulu getar. Contoh dari ini gambar dari Ciliata, contohnya seperti ini. Silia itu yang mana? Ini nih ya, bulu-bulu pendek yang ada di sekujur tubuhnya atau yang ada di tubuhnya. Ini ada bulu-bulu pendek yang kalau bergerak nanti akan bergetar, sehingga disebutnya bulu getar atau rambut getar, atau nama ilmiahnya silia. Boleh nulis seperti ini juga boleh ya, karena aslinya seperti ini tulisannya silia, tapi di Indonesia kan jadi silia. Contoh dari Ciliata yang pertama adalah Paramecium caudatum. Lalu ada Didinium, ada Vorticella, Stentor. Ini Paramecium, Didinium, Vorticella, dan Stentor. Ini adalah Ciliata yang hidup bebas di perairan biasanya. Contoh yang lainnya yaitu Balantidium coli, Ciliata yang menyebabkan penyakit diare. Itu golongan Ciliata. Lalu yang selanjutnya kelas yang ketiga dari protozoa yaitu kelas Flagellata. Ya, Flagellata asal katanya dari flagel. Flagel artinya bulu cambuk. Flagellata nama lainnya Mastigophora. Jadi sama ya, kita boleh menyebutnya kelas Flagellata, boleh juga kelas Mastigophora. Ciri dari kelas ini, alat geraknya berupa flagel atau bulu cambuk. Ya, jadi ini kenapa diberi nama kelas Flagellata? Karena alat geraknya adalah flagel. Kalau alat geraknya silia, nanti nama kelasnya Ciliata.
Kalau alat geraknya flagel, nama kelasnya flagellata ya. Contoh flagellata yang pertama adalah Leishmania donovani, penyebab penyakit tidur pada manusia yang perantaranya adalah lalat sese ya. Penyakit tidur, kena penyakit tidur itu enak enggak? Enggak enak tentunya ya. Kenapa disebut penyakit tidur? Karena orang yang terserang penyakit ini tubuhnya sangat lemah sekali sehingga terbaring terus di tempat tidur, sehingga disebut penyakit tidur. Penyebabnya adalah Leishmania donovani dan ini masuk ke tubuh kita lewat perantara lalat yang disebut lalat sese. Contoh selanjutnya yaitu Trichomonas vaginalis. Ini menyerang saluran kelamin dari manusia. Kalau pada wanita biasanya menyerang vagina sehingga disebut Trichomonas vaginalis. Tapi laki-laki juga bisa ya diserang oleh makhluk ini ya, oleh Trichomonas vaginalis ini ya. Jadi tidak hanya menyerang wanita saja, bisa juga menyerang laki-laki ya. Selanjutnya contoh yang lainnya adalah Trypanosoma evansi, menyebabkan penyakit sura pada hewan ternak. Contoh yang lainnya udah nggak ada contoh yang lainnya, udah yang ibu sebutkan cuma ini ya. Bisa kalian cari lagi di buku atau di internet contoh yang lainnya. Selanjutnya yang keempat dari golongan protista mirip hewan atau golongan protozoa, yaitu kelas Sporozoa. Kelas Sporozoa tidak memiliki alat gerak ya. Dan ini tubuhnya bisa membelah dari satu jadi banyak, membentuk spora, sehingga disebut kelas Sporozoa. Contohnya adalah Plasmodium, penyebab penyakit malaria. Ada Plasmodium vivax ya, ada Plasmodium malaria. Silakan cari contoh yang lainnya ya. Selanjutnya contoh yang lain selain Plasmodium adalah Toxoplasma gondii, penyebab toxoplasmosis. Ini menyerang tubuh manusia. Sampai di sini saja pembelajaran dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.